kabar bursa, semoga lancar terus ya puasanya. Kembali lagi di Kabar Ramadan bersama saya Francisca Rati. Bulan Ramadan hadir selain menjadi waktu yang penuh berkah untuk ibadah, bulan ini juga menghadirkan peluang investasi. Nah, bagi para trader maupun investor, berkah Ramadan memberikan sentimen positif pada beberapa emiten. Sehingga banyak yang memanfaatkan momen ini untuk meraih penghasilan, hitung-hitung tentunya menambah THR ya. Lantas strategi investasi apa sih yang sebaiknya kita ambil di bulan Ramadan ini? Kita akan segera membahasnya bersama Abdul Haq Al-Faruqi selaku analis stocknow.id. Tapi sebelumnya kita simak dulu kabar Ramadan berikut ini. Ramadan penuh berkah. Bagi para trader, momen Ramadan adalah peluang emas yang bikin antusias. Sejumlah emiten harga sahamnya cenderung bakal terbang. Lalu, gimana sih caranya memanfaatkan momentum ini? Untuk meraih cuan, simak strategi berikut ini. Pertama, kenali sektor yang berkinerja baik di bulan Ramadan. Beberapa sektor saham biasanya mengalami peningkatan permintaan selama Ramadan, seperti sektor consumer goods, retail, dan transportasi. Tingginya daya beli masyarakat mendorong saham perusahaan yang bergerak di bidang makanan, minuman, pakaian, hingga maskapai penerbangan cenderung mengalami lonjakan transaksi. Kedua, manfaatkan tren konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap produk makanan minuman meningkat tajam selama Ramadan, terutama jelang buka puasa dan persiapan hari raya. Saham-saham sektor ini layak dipepet untuk investasi jangka pendek. Ketiga, perhatikan sektor transportasi dan pariwisata. Menjelang mudik lebaran, saham-saham di sektor transportasi seperti maskapai penerbangan, jasa transportasi darat, dan tol bisa alami peningkatan. Sektor pariwisata juga nggak kalah nendang karena aktivitas plesir di libur panjang lebaran cenderung bikin saham makin optimis. Ingat, tetap pantau sentimen pasar dan data historis. Perhatikan pola pergerakan saham di bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasikan tren yang berulang. Pantau juga berita ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu selama periode ini. Nah, sahabat kabar bursa, bagi investor yang cermat, dengan strategi tepat, musim Ramadan bisa jadi makin cuan. Strategi investasi di bulan yang penuh berkah. Langsung saja kita bahas bersama dengan Mas Abdul nih yang sudah hadir di studio Kabar Bursa. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mas Abdul, ini kan kita menjelang bulan Ramadan. Iya. Dibilangnya kan bulan penuh berkah. Iya. Nah, selain berkah ibadah, ada juga nih berkah untuk menambah penghasilan tentunya ya. Oke, iya. Kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan nih di momen-momen Ramadan seperti ini? Peluang investasi apa yang bisa kita manfaatkan? Oke, sobat kabar bursa ya. Kalau ngelihat keadaan saat ini kan di market saham memang pergerakannya cukup volatile ya, di mana di akhir Februari itu indeks aja turun sampai 7%. Nah, terus di awal Maret, di minggu lalu ya, itu indeks rebound 5% dan ya pekan ini kemungkinan bergerak sideways. Nah, memang semua hal itu disebabkan oleh keadaan makroekonomi dan juga memang dari pergerakan-pergerakan yang diambil oleh Pak Prabowo nih, yang mengguncang stabilitas ekonomi di Indonesia. Kenapa saya bisa bilang mengguncang? Karena memang hal ini juga tercermin dari proyeksi Global Fund seperti Goldman Sachs yang menurunkan rating Indonesia dari overweight ke market weight. Juga ada MSCI ya yang menurunkan dari overweight ke underweight, dari netral ke underweight. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator melihat ekonomi di Indonesia kurang stabil nih, atau stabilisasinya kurang baik. Nah, memang apa yang bisa kita manfaatkan saat ini, memang kita bisa melakukan pembelian ya instrumen-instrumen yang cukup konservatif. Saya bilang konservatif kenapa? Karena memang saat ini keadaan yang telah saya sebutkan tadi kan kurang baik. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau masuk saham itu sebenarnya bisa, tapi memanfaatkan buy on weakness. Nah, kalau yang konservatif itu teman-teman bisa melakukan cicil pembelian melalui SBN ataupun reksadana pendapatan tetap. Itu sudah cukup konservatif untuk yang teman-teman menghindari banget yang namanya volatilitas pergerakan harga. Nah, jadi itu yang bisa dimanfaatkan ketika momen
Ramadan ini. Soalnya kalau Ramadan kan kita nggak pengen nih mikirin market ya, kita Iya. harus sabar juga kan, nggak boleh emosi ngeliat market ya. Jadi kita bisa memanfaatkan instrumen konservatif seperti yang saya bilang tadi gitu. Biasanya kan kalau misalnya menjelang momen menerima THR begitu Iya. ya, udah dipersiapkan tuh berapa persen yang akan diinvestasikan ke Iya, saham itu bisa begitu. juga. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan masih kondisi pasar masih volatile. Kira-kira bagusnya berapa persen sih, Mas Abdul kalau misalnya melihat kondisi kayak gini nih? Nah, kalau misalnya kita kalau dari THR ya kan mungkin teman-teman yang bekerja ya pasti Iya. dapat THR dari perusahaannya. Nah, mungkin memang selain untuk memberikan saudara-saudara kan THR-nya, nah mungkin untuk teman-teman yang mungkin mau alokasiin ke saham itu sebenarnya bisa ya cukup alokasiin di bawah 50%. Soalnya memang kapan lagi dapat THR kan cuma setahun sekali. Nah, biasanya Iya. dibelanjakan untuk hal-hal yang sudah kita inginkan sejak mungkin awal tahun ya. Kita masukkan wishlist tapi kita belum bisa beli. Nah, ini saatnya untuk melakukan pembelian. Nah, jadi memang untuk saham-saham sebenarnya bisa dimasukkan ya di bawah 50% saja. Karena melihat market yang sekarang kan kurang baik ya. Jadi memang daripada kita rugi atau boncos di saham, bagusan uangnya lebih banyak dialokasiin untuk hal-hal yang mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi itu sih saran-saran dari saya terkait dengan alokasi gitu. Berarti nggak apa-apa nih ya untuk misalnya kita belanja lebih banyak Iya, nggak apa-apa, dibanding bahkan bagus. investasinya untuk Iya. saat ini begitu Iya, ya. benar-benar. Khususnya pada saat dibagiin THR. Iya, benar. Nah, apalagi kan ini tadi kalau misalnya Mas Abdul bilang kan sebaiknya kalau misalnya mau masuk saham pada saat di bulan Ramadan ini lebih bagus cicil-cicil dulu ya. Nah, iya, Heeh. cicil aja. Iya, itu kenapa tuh? Maksudnya kenapa kita nggak bisa all in aja gitu? Oke, sebenarnya saya sangat memberikan himbauan ya kepada investor untuk market saat ini. Meskipun jangka panjang begitu? Iya, benar. Karena kalau belajar dari kasus emiten perbankan ya di Indonesia, ini di sini saya ambilnya BBRI aja lah. Oke. Nah, kan BBRI itu di peak levelnya itu di tahun 2024 itu di level 6.400. Nah, bayangin aja ketika melihat BBRI kala itu ada investor yang melakukan all in gitu kan. Nah, kalau misalnya ngelihat harga BBRI sekarang itu udah minusnya kalau nggak salah ya, kalau misalnya tidak melakukan average down, itu minusnya jika beli di 6.400 itu hampir 50%. Jadi itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para investor ketika memang ingin membeli sebuah saham secara all in. Nah, jadi untuk saat ini memang sebenarnya masih ada ya potensi perbankan mengalami rebound, tetapi kita tidak tahu kapan reboundnya karena memang kondisi makroekonomi kurang baik saat ini sehingga memang metode dollar cost averaging atau cicil secara bertahap di harga-harga tertentu itu bisa diterapkan oleh para investor melihat bahwasannya saham-saham perbankan sudah terkoreksi cukup dalam nih dari peak levelnya atau level tertingginya seperti itu. Meskipun dikatakan justru dengan kondisi itu kan justru ini lagi obral besar-besaran ya. Nah, iya justru. lagi diskon benar-benar kalau Tapi tetap mendingan cicil-cicil aja dulu ya sambil wait and see kira-kira akan pergerakannya seperti apa atau gimana tuh sebaiknya? Nah, kalau melihat pergerakan saham perbankan ya, sebenarnya kan kalau dilihat dari beberapa pekan lalu itu pergerakan saham perbankan cukup volatile ya, seperti BBRI ketika open market tiba-tiba gap up. Nah, besoknya ternyata ada news negatif dari Amerika Serikat, terus gap down. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh para investor untuk melakukan aksi pembelian secara bertahap. Nah, ketika memang market merah itu adalah time to buy untuk para investor. Karena kenapa? Karena di market itu ada istilah be greedy when others fear ya. Karena ketika dari perdagangan kemarin aja itu kan kalau nggak salah BBRI terkoreksi, Telkom terkoreksi. Nah, hari ini memang rebound ada karena memang ketika kemungkinan di pagi hari tadi pre-closing itu banyak yang berburu saham-saham perbankan karena melihat tidak adanya sentimen negatif yang datang dari Amerika Serikat ataupun dari domestik belum ada sentimen-sentimen yang signifikan negatif sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh para investor ketika koreksi itu bisa dilakukan aksi pembelian seperti itu. Kalau dilihat secara fundamental nih sebenarnya secara historikal ke belakang menjelang Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu memang trennya seperti itu ya. Memang akan selalu ada tekanan di market atau seperti apa kalau misalnya Oke. Mas Abdul melihatnya? Kalau dilihat secara historikal ya dari 3 tahun terakhir ya sebenarnya memang tidak bisa menjadi sebuah habit atau sebuah hal yang pasti ya ketika bulan Ramadan itu market selalu naik atau selalu turun ya. Karena semua ini tergantung bagaimana keadaan kondisi ekonomi dari sebuah negara. Nah, di sini saya membicarakan Indonesia bahwasannya memang
di tahun 2025 ini kan Presiden Pak Prabowo itu baru saja dilantik dan baru saja bekerja kurang lebih ya 100 hari pertama sudah Iya. terlewat kan. Nah, nah kita lihat dulu bagaimana nanti kinerja Pak Prabowo di kuartal 1 2025 ini. Nah, ketika memang nanti kinerjanya cukup bagus, ini bisa mendongkrak kenaikan IHSG tentunya dan optimisme dari para investor. Tetapi dari 3 tahun ke belakang itu tidak ada hal yang pasti terjadi atau naik turunnya market ketika bulan Ramadan. Tetapi yang bisa saya make sure di sini berdasarkan historical bahwasannya memang emiten-emiten spesifik itu dari consumer goods atau retail itu bisa dipastikan bahwasannya ada lonjakan penjualan. Karena dari 3 tahun ke belakang itu penjualan dari ICBP, lalu Mayora dan MAPI itu mengalami lonjakan penjualannya. Kalau kita ambil itu saya ngambilnya bukan secara tahunan ya, tapi saya ngambilnya di kuartal 3 2024, 23 dan 2022 itu mengalami lonjakan. Seperti ICBP saja saya ambil contohnya meningkat penjualannya itu 8,7% di kuartal 3 2024 jika dibandingkan secara year on year ya. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah disclaimer ini tadi saya bilangnya secara Q on Q bukan year on year. Jadi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu mengalami kenaikan sehingga momen Ramadan dan Lebaran ini bisa menjadi katalis positif terkhususnya bagi emiten di sektor consumer goods ataupun retail seperti itu. Kalau misalnya melihat dari historical tadi, berarti bisa ditarik kesimpulan kira-kira strategi terbaiknya apa? Investasi lebih ke jangka pendek atau lebih ke trading atau ambil langsung jangka panjangnya nih? Oke. Strategi terbaiknya seperti apa mendingan? Kalau melihat strategi terbaik ya, saya bisa katakan bahwasannya kalau misalnya memang teman-teman nih hobi di saham ya dibandingkan dengan obligasi ataupun emas yang sangat konservatif, teman-teman sebenarnya bisa melakukan aksi beli di saham-saham perbankan. Melihat bahwasannya perbankan sudah cukup terdiskon ya, seperti BMRI, lalu ada BBRI hingga BBNI. Nah, kalau BBCS sebenarnya dibilang cukup terdiskon juga enggak, karena peak levelnya itu di angka 10 ribuan dan sekarang masih di 8 ribu, so masih belum terlalu turun ya, atau margin of safety-nya belum tinggi. Tapi di sini yang menarik adalah saya melihat bahwasannya saham-saham perbankan ini membagikan dividen nantinya di bulan April 2025 untuk saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI, tapi untuk BBCA kemungkinan di akhir Maret. Nah, itu hitung-hitungan bisa untuk THR teman-teman lah. Untuk BBCA sendiri kan di sini saya telah menghitung ya bahwasannya dividen yield-nya itu di angka 2,9% jika mengacu ke harga penutupan kemarin. Untuk BMRI atau 3 BUMN Big Banks lainnya, itu sebenarnya dividen yield yang ditawarkan cukup besar. Karena memang dividen payout ratio itu dinaikkan karena ada Danantara kan. Karena modal Danantara kan kita tahu bahwasannya diambil dari dividen bank BUMN. Sehingga memang DPR atau dividen payout ratio dari BUMN ini dinaikkan agar modal dari Danantara yang diterimanya itu lebih besar. Nah, ini juga salah satu faktor yang menguntungkan investor pemegang perbankan nih. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang udah beli ketika harga diskon. Nah, itu untuk dividen yield-nya saat ini di harga sekarang ya market price ya, itu untuk BBRI sendiri di angka 5,5%. Sebenarnya BBRI itu di angka 8%, tetapi interimnya sudah dibagikan ketika bulan Desember 2024 lalu. Jadi ini untuk tahunannya itu di angka 5,5%. Untuk BMRI di 7,4% dan untuk BBNI di 7,2% dividen yield-nya. So ini cukup besar ya sebagai THR untuk teman-teman gitu, apalagi dividen yield cukup besar ini bisa mengalahkan dividen yield dari emiten-emiten batubara yang terkenal memang pembagian dividen yang gede gitu. Iya, kisi-kisinya memang katanya tahun ini pembagian dividennya lumayan Bener, ya. iya. Dari Dan emiten jauh lebih perbankan. besar katanya daripada tahun lalu. Iya, itu gara-gara kemungkinan dari Danantara ya, kemungkinan efek dari Danantara seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang untuk yang saat ini sudah melakukan pembelian, Iya. tahan dulu begitu ya? Nah, apalagi pembeliannya tuh di harga saat ini ya, bukan sistem dollar cost averaging yang mungkin udah beli di harga 6.000, 5.000, 4.000, kemungkinan masih nyangkut gitu kan. Nah, kalau yang beli sekarang, saya sarankan hold untuk saham-saham perbankan, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya selain saham perbankan, saham apa lagi nih yang dilirik untuk bisa menghasilkan penambahan THR tadi? Oke, kalau saham yang menarik ya, saya bisa katakan bahwasannya untuk dari sektor pertambangan emas ya, di sini sebenarnya masih cukup menarik karena memang penjualan emas kan melonjak, bahkan
seperti BRMS sendiri itu naik 3 digit di 9 bulan pertamanya di tahun 2024 karena di 2024 secara full kan belum dirilis kan. Nah, ini bisa menjadi indikasi bahwasannya memang harga emas yang mengalami lonjakan itu bisa mendongkrak penjualan emas dari emiten-emiten emas seperti Antam, BRMS ataupun PSAB di sini yang saya highlight. Kenapa? Karena dilihat secara year to date dari 1 Januari hingga saat ini itu sebenarnya harga emas dunia ya itu sudah naik 11,8% ke kalau nggak salah 2.900-an per troy ounce. Dan bahkan untuk emas Antam sendiri di sini saya lihat bahwasannya emas batangan Antam 1 gramnya itu di 1 Januari 2025 aja itu di harga 1.513.000 dan untuk kemarin di 11 Maret itu di angka 1.679.000. Sehingga ini ada kenaikan yang cukup menarik bisa dilirik oleh para investor untuk emiten-emiten terkhususnya emas. Dan di sisi lain juga teman-teman investor bisa memanfaatkan peluang untuk mencari THR lagi itu di emiten-emiten saya lihat sawit ya. Di sini seperti LSIP, TAPG itu cukup menarik karena ada inflow di sana dari foreign atau asing bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk ambil-ambil cuan nih menjelang pembagian THR gitu dari perusahaan masing-masing gitu. Kalau sektor retail atau consumer good gimana? Ini kan sebenarnya kayaknya lagi ngalamin tekanan ya, kayak tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Padahal kan kalau misalnya di secara psikologis kan sebenarnya ngelihat, waduh udah Bulan dapat Ramadan THR, ya, bulan benar-benar. Ramadan. Itu gimana tuh kira-kira peluangnya? Oke, sebenarnya untuk peluang dari emiten di sektor consumer goods dan retail itu sebenarnya masih ada. Cuman melihat daya beli masyarakat yang berbeda dibandingkan dengan 3 tahun terakhir ya, di mana 3 tahun terakhir selama bulan Ramadan itu inflasi Indonesia itu masih terjaga nih, terkontrol di angka 2,8% hingga 4% angka range-nya. Tetapi di bulan Januari dan Februari 2025 ini di awal sebelum Ramadan, ini daya beli masyarakat terlihat sangat turun drastis, bahkan deflasi. Di Januari saja itu Indonesia inflasinya 0,76%, itu juga masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan Desember, dan di bulan Februari lalu itu lebih rendah lagi bahkan dibandingkan bulan Januari, bahkan menyentuh deflasi di angka minus 0,09%. Ini bisa menjadi PR bagi emiten-emiten consumer goods dan retail melihat bahwasannya daya beli masyarakat sudah berkurang nih. Nah, kita lihat bahwasannya saat ini masyarakat terpaku ke yang namanya internet. Sehingga memang pembelian-pembelian secara langsung di toko offline store itu kemungkinan sudah sepi. Soalnya saya lihat bahwasannya seperti misalnya Matahari, lalu ada Zara, H&M, itu tidak se-hype dulu ya ketika mau adanya Lebaran. Ramadan ini ada big sale, memang ada big sale, cuman pembeliannya itu nggak ada. Nah, jadi itu yang menjadi PR bagi emiten consumer retail ataupun consumer goods yang menjual makanan melihat daya beli masyarakat saat ini seperti itu. Berarti seharusnya seperti apa nih? Ini kan kalau misalnya kita lihat ya agak-agak dilematis juga. Iya, benar. Karena waktu kemarin sebenarnya memang sudah ada kebijakan untuk mempercepat pencairan THR nih Nah, dari pemerintah ya kan. Tapi di sisi lain itu sayangnya di awal tahun aja kita udah digonjang-ganjing dengan Iya. PHK massal di mana-mana ini. PHK, Nah, ini benar-benar. gimana nih? Peluangnya agak masih 50-50 sebenarnya untuk Iya. daya beli sendiri. Kira-kira menurut Mas Abdul gimana? Kalau ngelihat PHK di mana-mana ya, sebenarnya itu juga menjadi indikator melihat bahwasannya ekonomi di Indonesia kan kurang baik ya. Atau industri manufaktur di Indonesia kurang baik, apalagi melihat street tax yang sudah dinyatakan paylit, itu juga menjadi kekhawatiran. Tetapi di sini saya concern terhadap pemerintah yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang cukup positif nih, terkhususnya di kalangan pengemudi ojek online. Oke. Nah, kan kita tahu bahwasannya kemarin ada demo ojek online Iya. untuk meminta THR, pencairan THR. Dan akhirnya disetujui. Nah, benar akhirnya disetujui oleh DPR dan kementerian dan sudah dikatakan oleh Gojek akan adanya pencairan THR berbentuk uang cash ya. Yang paling penting kan uang cash kan. Soalnya kalau dalam bentuk GoPay atau mungkin poin-poin yang ada di Gojek itu kemungkinan tidak bisa dicairkan secara langsung mungkin nanti. Nah, ini yang paling penting adalah cash. Ini juga kemungkinan bisa mendongkrak daya beli masyarakat, tetapi tergantung bagaimana nanti pemanfaatan THR yang dimanfaatkan oleh Gojek sendiri untuk pembelian-pembelian kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu sih, Mbak. Tapi kalau menurut Mas Abdul, seberapa pengaruhnya sih dengan adanya kebijakan pencairan THR yang Iya. dipercepat dan juga adanya BHR itu ya bonus hari raya Bonus begitu hari kan raya. ya, terhadap bagaimana akhirnya pasar bisa kembali atau meningkat begitu ya, jadi tidak di bawah tekanan lagi. Kira-kira seberapa besar sih kansnya gitu?
Untuk kemungkinannya itu sebenarnya mendongkrak pasar kecil ya, karena di sini kan kita lihat bahwasannya big caps adalah saham-saham yang paling mendongkrak IHSG, dan kita lihat bahwasannya di antara top 10 market cap di Indonesia tidak ada saham-saham dari emiten consumer, karena diisi oleh sektor energi, lalu ada infrastruktur seperti telkom dan perbankan. Nah, jadi kalau misalnya ingin mendongkrak kenaikan dari IHSG sendiri, itu memang harus mendongkrak kenaikan emiten-emiten yang ada di top 10 market cap-nya. Iya. Jadi dengan adanya THR sebenarnya katalis positif, tetapi untuk emiten di sektor consumer, goods dan retail. Nah, untuk perbankan sendiri ya kemungkinan dapat sentimen positifnya itu dari misalnya orang mendapatkan THR itu melakukan pembelian melalui QRIS, melalui iya. M-Banking. Nah, itu bisa menjadi sebuah pemasukan non-bank dari emiten perbankan. Tetapi ya hanya sedikit saja sih di bulan Ramadan ini kemungkinan seperti itu. Berarti sebenarnya meskipun akan berpengaruh sebagai stimulus Iya. begitu ya, tapi tidak akan berlangsung lama begitu ya? Iya, bener Hanya banget. jangka pendek banget. Jangka pendek aja. Nah, sarannya gimana tuh untuk mungkin para trader atau investor melihat hal seperti itu kan? Karena mungkin secara psikologis kan sebenarnya mereka melihat, wah ini peluangnya di situ tuh. Iya, benar banget sebenarnya melihat pembagian THR ini kan pasti investor melihat wah ini money supply dari pemerintah ke masyarakat itu kan yang beredar di masyarakat itu cukup banyak gitu kan. Nah, jadi kemungkinan besar adanya pembelian atau daya beli masyarakat yang meningkat. Nah, harapannya sebenarnya seperti itu. Tapi kita lihat lagi bahwasannya bagaimana realisasi yang terjadi di keadaan saat ini ataupun nanti ketika pasca Lebaran kita lihat bahwasannya apakah memang pembelian dari masyarakat itu meningkat dari sisi sektor consumer goods atau retail, ataukah memang dari sisi perbankan juga kita lihat apakah transaksi meningkat, di sisi transportasi juga sebenarnya oke sih, seperti jasa marga ataupun emiten-emiten yang mempunyai anak usaha yang berfokus pada perjalanan-perjalanan akomodasi. Karena kan nanti kita lihat ada masyarakat Indonesia yang melakukan pulang kampung gitu kan ke kampung halamannya. Nah, melalui jalan tol kemungkinan itu juga akan berdampak positif juga bagi pendapatan dari emiten jasa marga. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya boleh dibagi begitu ya, mungkin kan apalagi ini menjelang pencairan THR seperti itu, mungkin ada yang sahabat kabar bursa yang sudah merencanakan nih, kira-kira enaknya seperti apa sih? Lebih baik jangka pendek dulu kah atau langsung kita fokus ke jangka panjang seperti itu? Kira-kira menurut Mas Abdul enaknya gimana? Nah, mungkin kalau untuk sobat kabar bursa yang ingin masuk banyak nih di saham ketika mendapatkan THR ini, sebenarnya teman-teman bisa berfokus ke saham-saham perbankan. Karena dilihat dari penurunannya sudah cukup dalam, tetapi perlu diperhatikan juga bahwasannya untuk ketika membeli misalnya BBRI saat ini kan under 4.000 ya, di 3.900 itu sebenarnya sudah cukup murah. Ini mirip harganya ketika BBRI di tahun 2020 ya, pasca recovery COVID-19. Ketika COVID kan kemarin BBRI sempat menyentuh level 2000-an. Iya. Nah, ini juga sudah cukup menarik karena ini seharga BBRI di COVID. Dan kalau misalnya teman-teman beli sekarang dan nantinya ketika BBRI balik ke peak level 6.400 atau all time high, itu pasti teman-teman udah ya memborong cuan hampir, kalau nggak salah hampir 100% lah, karena kan dari 3.900 ke 6.000 mungkin ya 60-70% gitu. Itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa teman-teman manfaatkan untuk cicil beli emiten-emiten perbankan. Tapi di sini saya disclaimer untuk jangka panjang saja, karena untuk jangka pendek masih cukup spekulatif ya, atau volatile banget harganya melihat pergerakan market global seperti apa gitu. Oke, jadi untuk saham perbankan ini justru bagusnya sekarang untuk jangka panjang ya, Iya, benar. berarti investor ya. Iya. Kalau trader pengen cari cuan-cuan tambahan nih Iya. untuk ini, Kalau trader sebenarnya saya bisa memberikan saran untuk melakukan buy on weakness saja. Buy on weakness. Karena melihat beberapa perdagangan IHSG kemarin ya, bahwasannya ketika IHSG koreksi, terus malamnya itu melihat indeks global Amerika Serikat, S&P, Nasdaq, dan Dow Jones-nya itu tidak kemana-mana, atau kemungkinan ya mungkin minus 0,3 atau misalnya naik 0,3, itu masih bisa dikatakan stagnan. Nah, itu bisa menjadi sebuah sentimen positif untuk IHSG bisa rebound keesokan harinya. Nah, ketika memang investor membeli ketika buy on weakness atau ketika koreksi, nah itu investor atau traders itu bisa jual ketika memang market mengalami rebound.
Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para investor saat ini. Ini juga terjadi di perdagangan Senin kemarin ya, di 11 Maret, itu juga terjadi di IHSG di mana Telkom itu koreksi 1%, hari ini malah rebound 4%. Nah, itu Oke. bisa dimanfaatkan oleh para investor atau trader gitu. Ya, berarti kesimpulannya adalah ini adalah waktu yang tepat Iya. untuk bisa masuk ke bursa Untuk di sekarang jangka Ramadan? panjang. Jangka Iya. panjang, Iya, waktu benar. yang tepat. Yes. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ini Mas Abdul sudah Yap. memberikan insight yang luar biasa tentunya untuk sahabat kabar bursa ya. Yap. Bagaimana ini menjadi strategi dan kita bisa membaca peluang-peluang untuk mencari cuan tambahan tentunya ya Iya, di benar. bulan yang penuh berkah ini. Dan demikian sahabat kabar bursa, semoga memberi manfaat untuk Anda dalam menentukan strategi investasi di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share media kabar bursa sebagai rujukan berita investasi Anda. Saya Francisca Rati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, masih kembali Mbak.